Nah sekarang kita juga tahu ketika saudara-saudara kita di tempat yang terbakar hutannya tersebut berharap kepada pemerintah untuk menganggarkan biaya merekayasa cuaca hujan buatan, ternyata Menteri Serbaguna di Indonesia ini angkat tangan, tidak murah biaya katanya. Dia tahu bahwa untuk menurunkan hujan tidak murah biaya, tapi dia tidak tahu bahwa untuk membakar hutan tersebut lebih mahal lagi biayanya. Nah, makanya di negeri ini bakar hutan tidak mengapa, sebab hutan yang dibakar akan tumbuh kembali. Nah, makanya orang-orang yang bakar hutan tidak perlu ditangkap, sebab hutan yang dibakar dapat ditanam kembali. Nah, tapi syaratnya Anda baru tidak ditangkap bila Anda punya perusahaan besar. Tapi kalau bakar begitu saja Anda akan ditangkap. Nah, makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi alladzina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan alam ini menganut prinsip atqana kulla syai'in khalqah. Segala bentuk penciptaan tersebut detil, teliti, dalam derajat yang maha tinggi, luar biasa sekali. Kemudian Allah menjadikan ciptaannya tersebut mampu untuk memperbaiki diri sendiri. Apapun yang rusak secara alami maka akan diperbaiki secara alami. Ketika makhluk hidup, binatang mati, matinya binatang diurai oleh alam, kemudian kembali kepada alam dan selesai. Ketika timbul penyakit, Allah Ta'ala melalui Rasulnya menyatakan ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahud dawa. Allah tidak pernah turunkan penyakit kecuali pasti berikut dengan obatnya. Mengingat kepada konsep tersebut, maka saya kemudian termasuk pihak yang tidak setuju ketika ada orang yang meributkan tentang vaksin, vaksinasi dan lain sebagainya. Kenapa? Bila dengan wabah penyakit yang ada di alam ini ternyata solusinya adalah dengan ditawarkan vaksin, maka ada satu hal yang patut kita curigai. Jangan-jangan penyakit itu tidak muncul secara alami karena dia tidak terobati secara alami, harus melalui hal-hal yang lain. Kita curiga kepada teori konspirasi bahwa permintaan akan melonjak, harga akan meningkat. Usaha farmasi menciptakan penyakit agar permintaan terhadap obat yang mereka produksi meningkat. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan tentang segala sesuatu yang terjadi di alam akan berlaku secara alami, terurai secara alami dan selesai. Jadi seharusnya kalaulah setiap manusia yang lahir proses penciptaannya itu alami, pernikahan ayah dan ibu atau minimal interaksi seksual seorang laki-laki dan perempuan, berjalan kehamilan sebagaimana layaknya 9 bulan tanpa melalui proses-proses teknologi, kemudian disusui secara layak selama 2 tahun,
berada di tengah-tengah lingkungan manusia, maka insya Allah dia akan bertahan oleh tantangan zaman. Kalaupun rusak, maka kerusakannya itu sesuatu yang bersifat alami, natural. Tapi ternyata manusia tidak sabar, maka semua proses itu disingkat. Maka proses pernikahan disingkat, langsung ke tujuannya saja, interaksi seksual, berbuat zina. Karena nikah itu lama sekali prosesnya. Datang temui tengku imum, tu habut, pak kecil, kemudian lamaran, jawab lamaran, kemudian intat lintu, lama sekali prosesnya. Kata mereka, sambil menunggu proses itu harusnya kalau langsung diambil shortcut itu sudah hamil 6 bulan. Maka kita legalisirlah agar kehamilan itu bisa dipercepat, proses itu bisa dipercepat. Lalu hamil, kehamilan ini yang sedang dipertimbangkan agar manusia jangan terlalu lama dalam rahim, jangan lama-lama. Dulu konon para ulama katakan kehamilan paling lama itu usianya sampai 4 tahun, minimal 6 bulan, maksimal 4 tahun. Tapi dalam 10 tahun terakhir, ketika istri saya hamil dan melahirkan anak di usia kehamilan 9 bulan, masih biasa-biasa saja. Ketika diperiksa ke dokter, ke bidan, katanya, Pak Ustadz, ini nggak bisa ditunda lagi. Saya tanya, kenapa Bu? Karena usia kehamilannya sudah 9 bulan. Saya katakan, nggak ada masalah Bu, kalau bayi yang di dalam rahim masih aman-aman saja, kenapa kita yang di luar ini harus repot? Nah, apa kata beliau? Oh nggak bisa Pak Ustadz, ini kalau sudah lewat 9 bulan dia akan tersedak dengan air ketuban, katanya. Bayangkan teori modern, tersedak dengan air ketuban. Saya tanya ke beliau, lalu bayi-bayi yang di zaman dahulu masa kehamilan sampai 4 tahun itu apa nggak pernah tersedak dengan air ketuban? Karena kita juga diajarkan oleh ilmu pengetahuan, sesuatu yang berproses secara alami dalam waktu dan durasi yang lama, itu tingkat kematangannya akan semakin tinggi. Matang itu dalam bahasa Inggris disebut matur, yang kurang matang disebut prematur. Maka ada yang terlalu matang, lebah. Maka kalau buah-buahan tidak perlu dikunyah lagi, tinggal dihisap saja. Makanya orang yang semakin lama dalam masa kehamilan itu insya Allah waktu lahirnya akan semakin cerdas. Makin cepat lahirnya itu makin paham. Makanya ada istilah dengi-ngi dalam bahasa Inggris. Ketika lahir idiot, kurang intelektualitas. Makin lama makin bagus. Maka konon, entah benar entah tidak, saya tidak sempat telusuri sejarahnya, Imam Hanafi itu 4 tahun dalam rahim baru lahir. Jadi kalau 4 tahun dalam rahim, itu insya Allah pada waktu lahir sudah sekaligus membawa ijazah PAUD di tangannya, langsung selesai pendidikan. Maka sangat cerdas. Kadar intelektualitas beliau itu sampai diapresiasi oleh Imam Malik bin Anas. Andai kata Imam Hanafi berikan kepada kita sebongkah batu di tangan, la ata alaihi dalilan, maka sungguh beliau akan berikan kepada kita dalil sampai kita yakin bahwa batu itu adalah emas. Saking kuatnya logika kita. Tapi kita sekarang bahkan emas pun bisa berubah menjadi batu karena lemahlah logika kita. Ya. Ini persoalan realitas. Apapun yang terjadi secara alami, makin lama maka prosesnya akan semakin baik. Dulu rumah orang tua kita dibangun dari kayu yang sama yang digunakan oleh orang-orang sekarang. Tetapi durabilitas dan daya tahan dari rumah di masa lalu luar biasa dibandingkan masa sekarang. Kenapa? Prosesnya lama. Mulai dari proses memilih kayu, setelah batang kayu terpilih, untuk menebangnya pun pakai proses, ada doa dan lain sebagainya. Setelah ditebang, perlu proses lagi untuk merendam. Setelah sekian lama direndam, diproses lagi untuk dijemur. Ketika kayu ini benar-benar matang, maka ada proses lagi untuk dibawa pulang, dibelah, sampai akhirnya kayu itu siap untuk dijadikan sebagai tiang. Ternyata belum selesai. Bahkan ketika menegakkan tiang kayu di rumah itu pun ada proses. Maka bila kita teliti, pulang ke rumah-rumah nenek-nenek kita yang sudah tua tersebut, kita akan melihat di sudut-sudut bangunan itu tiangnya bukan hanya sekedar kayu, tetapi berikut dengan ada 2 kain, merah dan putih. Itu jauh sebelum Indonesia merdeka, orang tua di Aceh sudah pakai kain merah putih di ujung-ujung bangunan, saking cintanya mereka pada merah putih. Kenapa? Cukup syarat semuanya dipenuhi dan dipatuhi. Apa yang terjadi?
Maka ketika semua aturan-aturan ini diikuti, durasi waktunya diikuti, apa yang terjadi? Tidak ada kasus rumah tua yang lapuk dimakan rayap. Kenapa? Karena bahkan rayap pun sakit giginya saat menggigit kayu tersebut. Yang benar-benar mengikuti proses kematangan yang luar biasa sekali. Maka kita sekarang semuanya menjadi serba prematur. Anak-anak berjalan sebelum tiba waktu, lahir sebelum tiba waktu, hamil sebelum tiba waktu, kawin sebelum tiba waktu. Maka saat menjadi manusia ternyata belum tiba waktunya untuk menjadi manusia. Jadi kita hanya hantu saja yang lahir di dunia ini. Apa yang terjadi? Pola pikir kita rusak. Selalu orientasinya ke ujung dengan tidak mengikuti proses. Ingin cepat kaya tetapi tidak ingin menjalani lika-likunya. Terjun najata wala tasluk masalikaha, kata para ulama. Kalian berharap menjadi sukses tetapi tidak menempuh lika-likunya. Inna safinata lam tajri 'alal yabisi, sedangkan kapal tidak akan berlayar di atas tempat yang kering. Tidak ada kapal yang berlayar di atas tanah yang kering. Orang yang sukses harus mengikuti lika-liku ini. Maka sekarang dalam sistem ekonomi negara kita berpikir cepat kaya, orientasi keuntungan dengan tidak memperhitungkan kemungkinan untuk rugi. Maka betapa nauzubillah kita melihat saudara-saudara kita yang jualan bahan bakar yang bukan di SPBU. Terlihat keuntungannya besar. 1 liter dibeli Rp6.500, dijual Rp7.500. Per liternya dapat 1.000. Tinggal dikalkulasi, kalau sehari sempat laku 50 liter sudah dapat 50.000. Nah, tinggal dikalkulasi lagi, kalau sempat 1.000 liter maka sudah mendapatkan 1 juta rupiah. Keuntungan yang terbayang, lupa tentang risiko dunia dan risiko akhirat. Apa risiko dunia? Itu bahan bakar mudah untuk tersulut api. Maka begitu ada yang merokok, bahkan luar biasanya, yang jualan bahan bakar tersebut sambil merokok dia sukat. Ada entah ilmu apa yang pakai, wallahu alam. Dia merokok sambil menyukat, tersulut api. Itu baru kemungkinan risiko menengah. Risiko yang lebih kecil, yang namanya bahan bakar tetap akan menguap. Jadi kita heran dari mana untungnya ketika dia memuai menguap oleh proses suhu yang tinggi. Makanya orang yang jualan di SPBU itu disyaratkan tempat yang khusus jauh dari pemukiman penduduk dengan tangki yang khusus ditanam di dalam tanah agar suhunya tetap stabil, dijaga sedemikian rupa. Bayangkan tangki bahan bakar di tempat SPBU itu besinya bahkan raksasa pun harus minta maaf. Tapi ternyata kita yang jualan hanya di dalam ember plastik saja yang dua-duanya merupakan bahan bakar. Maka begitu terbakar maka menjadilah api pangkat 2, api kuadrat. Jadi ini yang terjadi pada kita. Tidak ada yang kalkulasi. Ditambah yang ketiga, mencari keuntungan duniawi tapi secara bisnis di dalam Islam sudah salah. Kita jualan bahan bakar per liter tapi saya tidak pernah melihat ada yang jualan di pinggir jalan itu ukuran liternya penuh, disukat penuh. Kenapa? Tetap saja ada yang berkurang saat kita mengangkat. Dan kita masuk di dalam ancaman Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang apabila berbelanja pada orang lain minta sukatan itu dipenuhi, tapi giliran dia menjual kepada orang lain, sukatan tersebut ia curangi, ia kurangi. Curangi itu karena C dalam bahasa Inggris dibaca K menjadi dikurangi. Nah, itu persoalan akhirat. Nah, maka terjadilah pada bisnis yang lain. Ketika hari ini kita ribut-ribut, alhamdulillah kita di Aceh juga ikut bersolidaritas dengan saudara kita yang ada di Riau, di Jambi dan di sekitarnya dengan kebakaran hutan mereka. Kita pun ikut bersolidaritas, kita minta asapnya dikirim kemari sebahagian. Tidak pernah kita bersyukur atas turunnya hujan kecuali seperti turunnya hujan dalam 2 hari terakhir ini. Hujan dulu bagi kita terasa sebagai sebuah musibah. Musibah lagi lebih besar bagi orang yang baru selesai mencuci kendaraannya kemarin. Yang cuci sepeda motor Rp15.000. Baru selesai dicuci tiba-tiba turun hujan. Maka ngamuk-ngamuk lah ya, rugo kurang honda mong belah ribe kapri bah turun hujan. Kita lupa mengkalkulasi bahwa biaya menurunkan hujan itu tidak seharga mencuci 1000 unit sepeda motor. Karena dulu
Ketika kasus kebakaran ini juga terjadi di Riau, di Kabupaten Kampar, pemerintah rekayasa cuaca untuk menurunkan hujan buatan. Untuk 1 jam hujan di satu kabupaten, pemerintah anggarkan biaya 35 miliar rupiah. Maka kita mengamuk karena 35 miliar Allah berikan, sebab kita rugi 15.000 rupiah. Ternyata 15.000 bagi mahasiswa lebih bernilai daripada hujan yang 35 miliar rupiah. Nah sekarang kita juga tahu, ketika saudara-saudara kita di tempat yang terbakar hutannya tersebut berharap kepada pemerintah untuk menganggarkan biaya merekayasa cuaca hujan buatan, ternyata Menteri Serbaguna di Indonesia ini angkat tangan, tidak murah biaya katanya. Dia tahu bahwa untuk menurunkan hujan tidak murah biaya, tapi dia tidak tahu bahwa untuk membakar hutan tersebut lebih mahal lagi biayanya. Nah, makanya di negeri ini bakar hutan tidak mengapa, sebab hutan yang dibakar akan tumbuh kembali. Nah, makanya orang-orang yang bakar hutan tidak perlu ditangkap, sebab hutan yang dibakar dapat ditanam kembali. Nah, tapi syaratnya Anda baru tidak ditangkap bila Anda punya perusahaan besar. Tapi kalau bakar begitu saja Anda akan ditangkap. Nah, maka siapapun yang ingin bakar hutan, buat perusahaan dulu, bakar. Insya Allah Anda tidak akan ditangkap, karena hutan yang dibakar dapat ditanam kembali. Lalu kita berkuar-kuar, penegakan hukum sangat dahsyat untuk orang-orang yang bakar hutan. Untuk orang yang bakar hutan, tapi bukan untuk korporasi yang bakar hutan. Nah, maka bakarlah hutan dengan korporasi. Insya Allah Anda tidak akan ditangkap oleh hukum, sebab hukum hanya menyasar kepada orang yang membakar. Nauzubillah. Apa yang terjadi kemudian? Kita hanya berorientasi hutan yang dibakar, kita tanam sawit, sawit dijual, kemudian menghasilkan uang, uang itu untuk pembangunan. Kita lupa sebelum membangun ternyata pembangunan yang kita lakukan selama ini sudah rusak. Kita diajarkan oleh nenek moyang kita dari dulunya, bahkan lagu Indonesia Raya itu pun sangat filosofis. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Selalu kita ulang-ulang, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tapi entah orang sekarang tidak paham bahasa, apa arti jiwa, apa arti raga. Maka sekarang yang selalu dibangun adalah raganya, jiwanya tidak pernah disentuh sama sekali. Maka pendidikan 20% amanat negara APBN itu untuk pendidikan. Ternyata yang 20% APBN pendidikan itu pun sebahagian besarnya adalah untuk raganya, bukan untuk jiwanya. Maka tidak ada anggaran untuk para peneliti. Tidak ada anggaran untuk orang-orang yang mengajukan riset. Tidak ada anggaran untuk beasiswa ke luar negeri. Yang ada anggaran adalah untuk pembangunan fisik, pembangunan raganya. Maka na'udzubillah, kita benar-benar rumit dan sulit untuk mengerti bahasa yang sekarang ini dipakai. Oleh karena itulah maka di dalam Islam ditetapkan ada standar dalam bab muamalah, ada standar di dalam bab ibadah. Ibadah kita itu kepada Allah, interaksinya dengan niat, karena Allah ya'lamu ma fis sudur, tahu isi hati. Tapi interaksi dengan manusia mensyaratkan adanya ucapan. Al-uqudu al-ibratu fil uqud bil mabani wal alfat. Yang menjadi standar pada transaksi adalah redaksi kalimat berikut dengan pilihan-pilihan katanya. Maka berbicara dengan pilihan kata yang baik menunjukkan bahwa kita menghargai interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Sayangnya di negeri kita pilihan kata itu tidak menjadi penting, diacak sedemikian rupa sampai menjadi serusak-rusaknya. Maka saya sangat yakin salah satu pondasi yang merusak ekonomi bangsa ini adalah karena pilihan kata yang diacak. Apa pilihan katanya? Ketika negara bertransaksi utang piutang dengan negara luar, hampir tidak pernah kita dengar kata-kata utang, diperhalus menjadi pinjaman luar negeri. Dan pinjaman itu pun masih terasa kasar, diperhalus lagi menjadi bantuan luar negeri. Dan yang namanya bantuan tidak perlu berpikir untuk bayar. Maka mereka yang tanda tangani bantuan tersebut boleh pakai suka-suka, karena itu bantuan, tidak perlu dibayar. Belum lagi ditanya tuan siapa, tuan dia atau tuan kita, yang pasti itu bantuannya. Nah, jadi ini menjadi persoalan bagi kita. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ya, kenapa manusia itu berinteraksi dengan kata-kata? Karena kita tidak bisa mentransfer ilmu dari hati ke hati. Lalu muncullah pihak-pihak yang merasa di atas angin, merasa diri paling paham agama, paling paham etika, menuduh bahwa ketika ada guru-guru kita para ulama mengajarkan ibadat
yang salah satu rukun ibadat itu adalah niat. Lalu niat itu diajarkan dalam bentuk kata yang terdengar. Nawaitu usalli fardal dhuhri, usalli fardal asri, usalli fardal isya'i, nawaitul ghusla, nawaitul wudu'a, dan lain sebagainya. Mereka tuduhlah ini adalah bid'ah karena Nabi dulu tidak pernah mengajarkan nawaitu fulan dan nawaitu fulin. Ini contoh serampangannya pola berfikir kita. Maka kita awali dari pernyataan manusia tidak bisa berinteraksi dari hati ke hati kecuali bagi orang yang mempunyai ilmu telepati. Maka pengajaran niat yang di dalam hati tersebut ditransfer melalui pendengaran telinga, melalui olah kata. Maka para ulama mengajarkan murid-muridnya, nak, bila engkau salat duhur, niat salat duhur itu begini, kata beliau. Maka terdengarlah usalli fardad duhri. Jadi kalau ketemu ada ustadz-ustadz yang ahli sorga sekaligus ahli bid'ah yang menyatakan usalli fulan, usalli fulin itu adalah bid'ah, tolong tanyakan kepada al-mukarram dan al-mubanjir itu bagaimana anda mengajarkan niat pada orang lain. Maka sungguh kita akan ajarkan niat, hadirin sekalian, untuk salat duhur. Niat salat duhur itu seperti ini. Sudah paham? Maka ilham urung temanjong ya. Kenapa? Karena tidak ada yang paham isi hati kecuali terdengar dalam bentuk ucapan. Ini menjadi persoalan kita sekarang. Ada orang yang merasa sok paham, lebih alim daripada ulama di masa lalu yang sudah berijtihad tersebut. Ini juga persoalan yang kedua yang merusak mentalitas bangsa ini, menganggap bahwa para senior di masa lalu adalah orang-orang yang bodoh dan dia di masa sekarang adalah orang-orang yang hebat. Maka sehebat apapun ilmu kita sekarang tidak akan pernah sehebat ilmu orang-orang yang di masa lalu. Kalaupun secara kualitas, kapasitas keilmuan kita lebih, tetapi kualitas keilmuan kita sangat jauh dibandingkan dengan mereka. Maka kita patut belajar dari Imam Ibnu Malik ketika beliau ditegur oleh Allah Ta'ala di dalam karya ilmiah beliau Matan Alfiyah Ibnu Malik, memuji diri sendiri. Wa taqtadi ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata binil mu'ti. Karya ilmiahku ini, disertasiku ini, Matan Alfiyahku ini mengalahkan karya sebelumnya yang dihasilkan oleh Imam Ibnul Mu'ti. Tetapi ketika kesombongan itu muncul, Allah tegur beliau, kepala beliau menjadi kosong, ide-idenya menjadi hilang, tulisannya tidak berjalan, lalu beliau termenung, tertidur. Di dalam mimpi beliau ditegur, bertemu dengan seorang orang tua, bertanya, kenapa engkau termenung? Diceritakanlah kronologisnya. Saya sedang menyusun kitab Alfiyah tentang ilmu nahwu, gramatika, bahasa Arab. Lalu kenapa engkau berhenti? Katanya, tiba-tiba pikiran saya menjadi kosong. Sampai di mana tulisanmu? Dinyatakanlah, fa'iqatan alfiyata binil mu'ti. Karangan saya ini mengalahkan Alfiyah sebelumnya yang dikarang oleh Imam Ibnul Mu'ti. Maka orang tua di dalam mimpi itu kemudian dengan sedikit menyindir menyatakan, hebat sekali kamu yang hidup sekarang bisa mengalahkan orang tua di masa lalu. Kalau bukan karena beliau yang dahulu meringkas ilmu nahwu di dalam 3000 bait, maka sulit bagimu untuk meringkasnya menjadi 1000 bait seperti sekarang ini. Ya, maka tersadarlah beliau bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah hasil dari pengajaran senior-senior kita, guru-guru kita di masa lalu. Orang yang mengkaji ilmu dengan tidak mengapresiasi guru sama dengan telah menghilangkan keberkahan dari ilmu tersebut. Makanya kami di dalam dunia pesantren diajarkan sebuah adab yang tidak boleh kami lupakan. Setiap bertemu guru, jabat tangan beliau, cium tangan beliau, bahkan ada SOP yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar cium, dibalik-balik tangannya. Nah, makanya tangan guru-guru kami itu dilembutkan, kalau tidak mengkilah, dibalik-balik. Itu menjadi sebuah SOP, keberkahannya. Sealim apapun muridnya kemudian, tetap gurunya itu diapresiasi, walaupun itu hanya guru untuk membaca Arab saja, juz amma ataupun alif ba. Tapi sayangnya di dalam dunia modern, ketika seorang murid sudah sama tinggi pangkat dengan guru, lupa menjaga adab ini, duduk seiring sebahu dengan guru sambil mengusap punggung gurunya. Adab itu yang kita lupakan selama ini, maka ilmu kita tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu di dalam Islam kita diajarkan satu hal saja. Jangan menjadi orang yang rugi.
Walaupun tidak untung, dengan tidak rugi Anda sudah menjadi orang yang beruntung. Maka mudah-mudahan kita menjaga keberadaan kita agar tidak rugi di dunia dan tidak rugi di akhirat. Jangan terlalu sibuk berpikir tentang untung apabila selalu rugi, tapi jagalah agar tidak pernah rugi. Maka insya Allah dengan sendirinya kita pasti akan menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar bagi kita untuk saling mengingatkan di siang hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.